Kalau kekuasaan bisa dipakai untuk membuat yang lemah menjadi kuat dan yang kuat menjadi lemah, itu adalah ucapan Abu Bakar Siddiq ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang kuat, orang kaya, pejabat, dia lemah. Kenapa? Karena saya berkuasa bisa mengambil hak orang fakir miskin dari dia. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang lemah, fakir miskin, anak yatim, du'afa, dia kuat. Kenapa? Saya akan mengambilkan haknya, memberikannya kepada dia. Fakir miskin tidak ngemis, tidak minta, karena ada segenggam kekuasaan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Siapa orang yang berkuasa itu? Yang berkuasa itu adalah orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidul kafirin awliya. Jangan kamu angkat orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusanmu. Ulil amri, uli orang, amri urusan. Ulil amri orang-orang yang mengurus urusan kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Wali Kota atau yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa bawa pelita. Kalau sering mewakili, nanti lama-lama bisa jadi wali kota. Yang sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Masruhi MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian Ketua Dewan Takmir Masjid, Bapak Dr. Karnadi Hasan MPD, Al-Mukarram Hafizahullah. Moderator kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Jumai. Para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, semuanya insya Allah selalu istiqomah iman dan Islam. Diberikan kesehatan zahir dan batin, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Napoleon Bonaparte datang ke Masjid Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu dengan gagahnya dia naik kuda, masuk ke dalam masjid dengan sepatu botnya. Lalu para kiai-kiai, syekh-syekh itu dia bariskan berjejer. Setelah itu dia panggil stafnya untuk bawa mesin listrik. Lalu dia strum. Akhirnya para ulama itu terkaget. Apa ini?
Dia mengatakan inilah peradaban baru dunia. Umat Islam yang ketika itu masih lagi tenggelam dalam perdebatan skolastik khilafiyah, akhirnya tersadar bahwa kita dalam keadaan terjajah. Maka muncullah para ulama yang membangkitkan semangat kita sebagai umat mesti bangkit. Sadar, halaka min ru'un lam ya'rif qadrahu. Yang celaka itu adalah orang yang tidak sadar bahwa dia sedang terjajah. Umat Islam tercabik-cabik. Di sebelah bagian utara, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, itu dijajah oleh Spanyol. Dan sebagiannya oleh Inggris, oleh Perancis. Mesir dijajah oleh dua negara, Inggris dan Perancis. Khusus Libya dijajah oleh Itali, Mussolini. Pejuangnya yang luar biasa adalah Umar Mukhtar. Kita menonton filmnya yang diperankan oleh Anthony Quinn. Lalu kemudian Asia Tenggara, efek penjajahan itu sampai sekarang. Yang dijajah Malaysia, yang dijajah Inggris menjadi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Sedangkan yang dijajah oleh Belanda menjadi Indonesia. Maka kalau kita lihat ada satu pulau yang letaknya di atas, kalau kita tarik garis lurus, sebenarnya pulau ini masuknya ke Malaysia. Itu namanya Pulau Natuna. Ini Kalimantan, ini Sumatera, ini Malaysia. Kita tarik garis lurus, Natuna itu di atas, masuknya ke Malaysia. Tapi kalau kita pergi ke Natuna, Natuna adalah satu kabupaten di antara kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Kenapa? Karena batas negara itu ditetapkan berdasarkan wilayah jajahan. Jadi tercabik-cabiknya kita adalah efek dari penjajahan barat. Lalu umat Islam mulai sadar. Lahirlah para tokoh-tokoh, di antaranya Syekh Imam Muhammad Abduh yang pernah menjadi mufti Mesir, meninggal tahun 1905. Beliau pernah terusir dari Mesir, tinggal di Paris, Prancis bersama guru beliau. Itulah dia Jamaluddin Al-Afghani yang menuliskan majalah dikirim ke tempat kita berjudul Al-Urwatul Wuthqa, tali yang kuat berpegang, supaya umat ini sadar. Lalu pemikiran itu datang. Maka ketika Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah diberikan gelar honoris causa doktor dari Al-Azhar, presentasi beliau adalah pemikiran Syekh Imam Muhammad Abduh tentang umat kemajuan, yang pemikirannya itu pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Lalu kemudian kita yang masih terjajah ketika itu, maka lahirlah tokoh-tokoh dengan pergerakannya. Tahun 1905 Sarekat Islam, tahun 1912 Muhammadiyah, tahun 1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara, lahir Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi ini embrio, bibit perjuangan melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi organisasi keagamaan ini jauh lebih tua daripada negara itu sendiri. Karena kita baru proklamasi, kalau Sumpah Pemudanya 28 Oktober 1928, lalu kemudian kita baru proklamasi 17 Agustus 1945, maka Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perti, lalu Al-Jam'iyatul Wasliyah jauh lebih tua. Itu kenapa negeri ini memberikan penghargaan kepada para ulama, karena kemerdekaan ini ditolong oleh para ulama. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Merekalah yang pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah tidak hanya sekedar membawa fikih, akidah, akhlak, tapi juga membawa pergerakan perlawanan melawan penjajah. Sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda. Belanda sudah pulang ke Amsterdam, yang tinggal terong Belanda.